Kenapa kita harus bela Charlie Chandra terus bukan karena Charlie Chandra ansih, tapi pembela kebenaran terhadap perampokan tanah yang dilakukan oleh oligarki PIK 2. Supaya publik paham, yang terjadi sebenarnya begini, supaya publik paham ya. Setelah izin lokasi terhadap PIK 2 oleh Pemda Tangerang, maka seakan-akan PIK 2 itu punya hak menggusur siapapun yang masuk izin lokasi itu. Itu prinsip yang dipegang oleh mereka. Turunlah tangan kanan mereka yang dikenal Ali Hanafi Wijaya yang menggunakan cara apapun, satu preman, dua ada aparat, untuk menyatakan seakan-akan dia punya hak untuk menggusur siapapun. Nah, ini termasuk Charlie Chandra. Karena pada saat itu Charlie Chandra mengatakan, tanahmu masuk peta kami, kan kurang ajar kan? Nah, masuk peta kami, terserah mau dijual apa enggak. Nah, terus udah terjadi negosiasi. Nah, biasanya cara mereka adalah kalau tanah Said Didu ketahuan masuk lokasi, maka dihubungi dulu baru dicari orang yang menggugat Said Didu supaya dapat harga murah. Itu selalu dilakukan, modus dilakukan seperti itu, sehingga orang yang nggak punya hak pun daripada nggak dapat ya baru dia bayar pengadilan, bayar aparat, bayar apa segala supaya yang mengaku punya tanah ini adalah dimenangkan. Ya, supaya Pak, saya bahasa teknis hukumnya supaya publik paham lah. Ya. Itu yang terjadi di Charlie Chandra karena sempat bernegosiasi dengan bapaknya. Bapaknya menyatakan ya harganya sekian gitu kan. Betul. Dan itu ditawarkan oleh siapa namanya, oleh PIK 2. Nah, terus sambil negosiasi ternyata digugat. Digugat cari orang yang mengaku punya tanah. Nah, direkayasa semua dokumen-dokumen sehingga ini dimenangkan. Nah, dipaksakan. Nah, yang menariknya beginilah supaya publik paham. Adalah sangat lucu. Charlie Chandra karena bapaknya ketakutan, maka dia keluar negeri karena mau ditangkap. Dan seluruh aparat polisi kayak mengejar teroris. Jadi di teroris dikejar, dipasang fotonya di mana-mana, anak-anak yang diteror itu teror betul-betul teror kayak teroris lah. Nah, setelah itu ditahan. Yang menariknya supaya publik paham, setelah menyatakan saya tidak menuntut lagi, bikin pernyataan tidak menuntut lagi, dibebaskan. Artinya betul-betul aparatur di bawah kendali PIK 2, tidak ada hukum di situ. Jadi supaya tidak ada hukum saat itu. Nah, lucunya dibebaskan tanpa apa-apa, tengah malam dibebaskannya. Bukan hari kerja. Dibebaskan dari tahanan. Ya kan? Nah, artinya betul-betul PIK 2 ini mengendalikan aparat, termasuk rumah tahanan. Karena dia bisa mengeluarkan orang jam berapapun. Dan ceritanya bukan hanya Charlie Chandra, banyak sekali orang seperti itu. Cuma saya nggak sebutkan namanya. Yang bisa bebas kalau berdamai dengan PIK 2. Kalau tunduk sama tekanan PIK 2. Itu rakyat di bawah berkali-kali. Coba ya, Haji Fuad itu bayangkan polisi datang ke rumah sakit untuk tanda tangan, gitu kan? Polisi loh, bukan siapa lagi. Ingat, Charlie Chandra pada saat mau negosiasi dengan PIK 2, polisi ada di ruangnya PIK 2 loh, penyidiknya. Nah, jadi sangat sulit dibantah bahwa aparat sudah dikendalikan betul oleh PIK 2. Jadi Bapak katakan tadi itu, ya Allah itu sih udah dibayar semua oleh mereka, mohon maaf aja. Nah, jadi setelah itu Pak Charlie Chandra keluar, dia menyatakan niat berjuang apapun yang dihadapi dan ketemu saya. Dan dia hadapi betul dan dia menghitung risiko apa boleh buat lah menghadapi risiko. Nah, inilah risiko yang dihadapi dan saya hanya mengetuk hati pimpinan tertinggi negeri ini, Pak Prabowo. Pak, ruang sidang sekarang itu memang dikuasai oleh oligarki. Bapak saksikan sendiri. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ruang sidang Tom Lembong, saya hadir terus. Bagaimana itu hakim dan jaksa membelokkan fakta-fakta persidangan. Karena hakim ini punya hak mengesampingkan fakta persidangan.
Fak itulah hak yang digunakan oleh hakim-hakim untuk menerima pesanan pesanan dari luar. Jadi tidak perlu lagi ada persidangan karena ada hak hakim mengesampingkan fakta persidangan. Dan saya menyaksikan sendiri, bayangkan itu namanya, saya menyaksikan bagaimana kasus Charlie Chandra dan kasus Tom Lembong. Semua fakta hukum yang meringankan ini terdakwa itu dikesampingkan. Nah, Pak Prabowo saat itu mengetahui kejadian ini, maka dia menerbitkan abolisi terhadap Tom Lembong. Nah, laporan tadi itu menggugah betul pengadilan bahwa ada peradilan sesat. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Tangerang. Nah, ini terus jadi modus menghitung berapa sogokan yang pantas. Itu jadi, karena kalau menang terus maka sogokannya gampang dihitung. Coba kasih contoh lah. Tanah Charlie Chandra berapa? 8.700. 8 hektar, 8,7 hektar ya. Nah, dia beli 50.000 lah. Oke. 50.000, maka dia hanya sekitar 5 miliar. 8,7 hektar, ya 1 hektar kan 500 juta. Ya kan? Kalau 50.000. Nah, seperti pengakuan yang mengaku punya tanah. Ya kan dia dapat kan 500 juta per orang. Dengan gitu, maka dia sudah bisa menghitung 500 juta, sementara per hektar dia bisa jual minimal 30 juta per meter. 30 juta per meter artinya itu keuntungannya jelas sekali. Maka dia bisa menghitung berapa polisi dapat, berapa hakim dapat, berapa jaksa dapat. Itulah perhitungan mereka. Nah, dan itu masih untung terus. Nah, ini harus dihentikan karena betul-betul ini peradilan sesat ini karena uang. Karena uang yang diterima oleh developer. Nah, saya mengingatkan sekarang bahwa izin lokasi ini adalah pekerjaan politisi dan pejabat. Itu kan izin lokasi. Setelah dapat itu, pengembang merasa punya hak menggusur siapapun. Nah, itu menurut saya harus dihilangkan izin lokasi itu. Nah, saya berharap kalau kasus Charlie Chandra ini tidak diluruskan, maka modus Charlie Chandra yang lain akan terjadi. Modusnya adalah berdagang dengan peradilan. Sebagai Anda tahu, saya Said Didu ini menghadapi mafia tanah di Makassar, tanah saya itu 32 tahun. Bayangkan Pak, 32 tahun Pak. Dan saya punya keputusan Mahkamah Agung 5. Keputusan Mahkamah Agung yang selalu memenangkan saya. Maksud saya, itulah mafia tanah. Dan saya sangat sedih sekarang karena, mohon maaf aja, kantor BPR, ATR BPN, itu menjadi pusat administrasi mafia tanah. Kendalinya di situ. Kendalinya di situ, administrator mafia tanah. Kita lihat langkah-langkah Nusur Wahid, itu kegiatan mafia tanah. Mengancam dulu baru bernegosiasi. Itulah mafia tanah. Nah, jadi kalau ini nggak dibenahi, mafia tanah ini coba aja lah. Semua bukti persidangan itu dibelokkan. Jadi ya, cuma terlalu teknis saja itu nggak apa-apa, Pak. Jadi udahlah, fakta-fakta persidangan yang menguntungkan pihak itu dihilang. Dan dengan gaya ketua pengadilan, saya nggak tahu. Ketua hakimnya ini kan setelah menangani kasus Charlie Chandra naik jadi ketua pengadilan negeri Tangerang. Tadinya wakil ya. Tadinya wakilnya. Ya, biasanya yang oligarki ini, oligarki yang berhasil melayani oligarki itu biasanya naik pangkatnya. Dan itu menjadi contoh semua di pengadilan, di aparat aparat yang terkait. Mungkin juga BPN begitu. Kalau pada saat dia sudah berhasil, maka akan naik jabatannya. Nah, kalau melawan dibuang. Kalau melawan dibuang. Nah, ini menurut saya harus kita luruskan sekali lagi. Kasus Charlie Chandra adalah kasus yang perdagangan mafia tanah yang dilakukan oleh aparat bersama oligarki. Dan ini kita harus lawan sampai kapanpun. Dan saya berharap Ketua Mahkamah Agung
Ketua Komisi Yudisial Pengadilan Tinggi itu membuka semua fakta persidangan yang sebenarnya adalah sangat lucu. Orang mempertahankan tanahnya, dicarikan. Nah, saya dapat informasi sekarang, jadi semua tanah, modusnya, dan itu juga notarisnya harus cari itu. Ya, betul. Karena dia juga mafia tanah itu, notaris itu. Mafia tanahnya tuh. Siapa notarisnya namanya? Indra Rini Sawitri. Itu Nah. juga muncul di kasus pagar laut Ya, kemarin. ini orang ini memang khusus nih. Nah, ini notaris itu juga mafia tanah. Itu kita harus masukkan namanya. Nah, coba ulangi lagi namanya supaya publik tahu semua siapa notaris. Rini Sawitri. Indra Rini Sawitri. Nah, itu adalah notaris yang memang Melayani PIK 2 semuanya. Melayani dia, PIK ya. 2 dan notaris-notaris itu ada tinggal di kampung-kampung untuk menghubungi orang-orang satu aparatnya dia tuh untuk memaksa orang menjual. Nah, Jemput bola. jemput bola. Jadi yang paling parah memang di Tangerang karena seluruh aparat mulai dari gubernur, bupati, wali kota, aparat peradilan, jaksa, hakim, aparat hukum, BPR, BTR, BPN, lurah desa, itu semua sudah menjadi anak buah tanda kutip PIK 2 Aguan. Itu semua di ujung telunjuk dia. Tidak pernah ada mau bicara sama sekali. Coba bayangkan sekarang di Tangerang itu daerah-daerah yang menjadi incaran PIK 2 yang pertanian dan tambak itu RUTR-nya diubah menjadi wilayah pemukiman oleh Pemda Tangerang. Oleh Pemda Tangerang, Serang, Banten. Nah, sehingga dengan diubah menjadi wilayah pemukiman, padahal nggak ada rumah satupun di situ. Itu jelas-jelas sawah, tambak. Dengan diubah di situ, maka anggaran untuk pemeliharaan irigasi, anggaran untuk bantuan pertanian itu dicabut semua oleh Pemda. Jadi memang Pemda Tangerang ini menurut saya ini kayak apa ya? Pejabat di Tangerang ini kayak pejabat Israel sudah. Di awal-awal tahun 46 mengusir orang Palestina. Jadi saya menyatakan aparat dan Pemda Banten itu tidak berbeda dengan Israel mengusir Zionis Israel mengusir Palestina tahun ini dan Yahudinya adalah PIK 2. Kira-kira bayangannya sudah seperti itu. Itulah kenapa kita lawan, karena kami tidak mau terjadi Palestina di Banten. Atau Banten di Palestina kan begitu. Banten ya adalah itu. Ini modusnya sama. Aparatnya menyiksa rakyatnya pindah terus dibeli oleh orang kaya. Orang kayanya kita nggak tahu, tapi jelas pengembangnya adalah PIK 2. Jadi siapa tahu memang sudah ada mempalestinakan Banten dan rencana mempalestinakan Banten hanya bisa dilawan dengan cara nepalkan pejabat yang ada yang mau mempalestinakan Banten. Kira-kira jadi Pak Prabowo apabila Bapak diam tidak menyentuh ini, maka ya jangan salahkan rakyat menepalkan pejabat yang ingin mempalestinakan Banten. Itu Palestina itu kan mengundang orang Israel malah dibantu. Ya rakyatnya. Ya membantu. Karena diusir di mana-mana. Karena diusir di mana dibantu oleh diberikan macam-macam. Kalau ini beda, ini mengusir rakyatnya. Maksudnya gini, pemerintah Pemda Tangerang, Pemda Banten ini justru mengusir rakyatnya dan mengundang asing masuk, gitu loh. Itu bedanya. Nah, dan supaya karena ya itulah saya istilahkan tadi Pemda Banten dan Tangerang dan yang lainnya itu sudah berubah menjadi pengusir rakyat dan mengundang orang. Jadi dia menjadi Zionis. Dia menjadi gaya Zionis dan Zionis hanya bisa dilawan dengan gaya Nepal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.